Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, perkenalkan nama saya Diah Setiawati Dewanti. Saya adalah dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini dalam mata kuliah Ekonomi Kesehatan kita akan membahas tentang eksternalitas yang merupakan sebenarnya pembahasan untuk eksternalitas versus kesehatan. Kita akan membahas apa itu eksternalitas. Eksternalitas adalah biaya atau keuntungan dari suatu aksi satu pihak tapi berdampak pada pihak lain. Dan eksternalitas ini dapat menghasilkan dampak berbentuk kompensasi untuk pihak lain. Jadi pada isu-isu kebijakan untuk eksternalitas ini, desain dari suatu institusi dan legislatif tertentu bisa berdampak pada insentif individu dan bahkan untuk kesejahteraan sosial. Eksternalitas khususnya pada barang publik ini menjadi alasan utama khususnya di bidang kesehatan untuk masyarakat secara global diberikan. Eksternalitas positif, di mana kita melihat suatu dampak satu pihak bisa menjadi suatu dampak kepada barang yang lebih besar untuk keuntungan dibandingkan keuntungan dia pribadi. Private benefit atau benefit individu yang dimiliki biasanya kita hitung dari keuntungan saat kita membeli suatu barang lalu kita mengkonsumsi barang yang kita beli. Nah, private benefit bisa kita hitung dari sisi itu. Contohnya kita membeli makanan sehat ya, nasi atau beras merah. Yang akan menerima benefit adalah orang yang membeli dan memasak. Dan dia yang akan memakan. Maka private benefit dihitung dari sisi individu itu sendiri. Yang kedua dari eksternalitas positif kita juga menghitung social benefit. Social benefit ini bisa dilihat dari keuntungan yang dirasakan oleh semua pihak masyarakat, termasuk orang-orang yang tidak mengkonsumsinya. Contoh, masih ingat saat kita COVID-19, di dalam COVID-19 waktu kita vaksin, tidak hanya kita yang mendapatkan dampak positif atau keuntungan yang kita rasakan, tetapi orang-orang sekitarnya. Apa contohnya? Ya tidak tertular oleh virus COVID tersebut. Nah, pada eksternalitas positif kita melihat adanya kegagalan pasar, tapi itu akan terjadi jika suatu dampak ini atau suatu barang ini, produk ini tingkat konsumsinya terlalu kecil. Contohnya kasus pada imunisasi yang kita ambil mungkin saat COVID-19. Ya, kita masyarakat diberikan vaksin, tetapi ternyata tingkat konsumsinya terlalu kecil. Maka eksternalitas positifnya menjadi sangat rendah dan kita anggap sebagai kegagalan pasar yang akan mengakibatkan COVID-19 menyebar lebih parah lagi dan lebih besar. Sehingga itu adalah kegagalan pasar pada eksternalitas positif. Untuk melihat eksternalitas positif dan kesehatan, kita melihat salah satu teori yang namanya Good Samaritan. Good Samaritan kita melihat adanya independent utility function yang berhubungan antara kesehatan dan pendapatan. Kesehatan pribadi dapat meningkatkan kesejahteraan nasional. Contohnya kita lihat di pengetahuan dan teknologi. Misalnya kita lihat vaksin untuk COVID-19. Kita lihat ini suatu penemuan yang baru saat kondisi COVID-19 sedang merajalela dan banyak korban. Sehingga kesehatan pribadi dinaikkan dengan cara eksternalitas positif dengan adanya herd immunity effect. Vaksin ini menjadi salah satu kebijakan yang cukup pas dan sesuai dari pemerintah untuk bisa melindungi masyarakat secara lokal dan juga masyarakat secara global. Policy options untuk eksternalitas, termasuk eksternalitas positif. Kita menggunakan Pigovian subsidies. Pigovian subsidies juga sama seperti yang kita lakukan vaksin tadi ya, COVID. Kita ambil contoh vaksin saja. Nah, vaksin COVID ini kita berikan gratis. Ini menjadi policy option yang kita sebut sebagai Pigovian subsidies untuk positive externalities. Apa sih Pigovian subsidies? Gunanya apa?
digunakan untuk bisa menginternalisasi keuntungan eksternalitas sehingga mengubah jadi keuntungan pribadi yang seimbang dengan jumlah keuntungan sosial yang dapat berdampak diterima di masyarakat. Nah, vaksin COVID ini bisa dilihat positif impact-nya atau positif eksternalitasnya dari sisi pribadi dan juga masyarakat. Dan terlebih lagi saat itu vaksin bernilai zero atau gratis. Jadi pemerintah memberikan subsidi yang cukup besar yang kita sebut sebagai Picovian subsidies. Yang kedua, kita gunakan option direct provision dari suatu barang. Itu biasanya pemberian. Untuk kali ini mungkin untuk tingkat kesehatan, kita lihat pemerintah memberikan kebijakan makan gratis kepada anak-anak yang sedang remaja ya di SMA dan SMP. Mereka menerima makan gratis, makanan sehat yang gratis setiap harinya. Ini adalah direct provisions dari suatu barang yang mengharapkan kemajuan dan kesehatan masyarakat lebih terjaga. Yang ketiga, kita gunakan property rights untuk memperbaiki pasar. Misalnya si A memiliki hak untuk tidak divaksin dan si B memiliki hak untuk divaksin. Kita ingat saat vaksin COVID kita cukup hektik saat itu ya. Cukup besar dampaknya. Ada yang mengatakan vaksin ini baik, ada yang mengatakan vaksin yang seperti ini adalah jualannya pemerintah. Tetapi saat ini yang kita lihat untuk positif eksternalitas, kita melihat property rights. Kita memberikan hak-hak kepada masyarakat yang memang mau divaksin dan memang tidak mau divaksin. Jika tidak mau ya kita tidak bisa paksa. Hanya memang himbauan dari pemerintah untuk diwajibkan vaksin. Itu adalah eksternalitas positif. Mari kita beranjak di eksternalitas negatif. Karena dari positif pasti kita punya negatif. Di dalam eksternalitas negatif itu berlawanan dengan positif. Eksternalitas negatif merupakan biaya sosial yang harus dikeluarkan atau dikonsumsi suatu barang di mana nilainya lebih besar daripada biaya pribadi. Ada impact-nya atau dampaknya. Apa itu biaya pribadi? Biaya pribadi merupakan biaya yang dikeluarkan dari mengkonsumsi barang yang dibeli. Misalnya Anda membeli beras merah tadi, pasti akan membeli sesuai dengan harga per kilogramnya. Sehingga itu adalah biaya pribadi. Nah, biaya sosial. Biaya sosial merupakan biaya yang dikeluarkan dari semua sosial masyarakat dan berdampak termasuk pada orang yang tidak mengkonsumsinya. Biaya sosial misalnya, saya ingat sekali ada Jumat Barokah di Indonesia yang paling terkenal sekali. Jumat Barokah ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat sekitar. Ya, karena ini ada satu orang memberikan suatu subsidi ya, tapi itu berdampak pada orang yang tidak mengkonsumsinya ya, capek gitu ya. Nah, itu adalah biaya sosial. Dia keluarkan, dia capek tapi dia bisa berdampak kepada orang lain. Tapi rasa capeknya ini dan biaya yang dia keluarkan adalah biaya sosial. Untuk eksternalitas negatif yang membedakan dengan positif pada sisi kegagalan pasar. Kita ingat pada eksternalitas positif. Kegagalan pasar jika tingkat konsumsinya sangat sedikit, sudah diberikan sesuatu yang baik tapi ternyata tidak dikonsumsi dengan baik, tidak banyak gitu ya. Maka kalau di eksternalitas negatif, kita melihat kegagalan pasarnya jika ada yang konsumsinya terlalu banyak. Misalnya saat Jumat Barokah ada yang ngambil 2 piring. Nah, ini efek dari kegagalan pasar karena ada yang mengkonsumsi cukup banyak sehingga tidak terdistribusi dengan sempurna. Eksternalitas negatif dan kesehatan ini bisa kita lihat dari penyakit infeksi. Nah, contohnya apa? Contohnya kalau teman-teman ini batuk. Makanya sekarang ada himbauan ya, kalau batuk tolong menggunakan masker. Karena apa? Dalam penyakit infeksi ini, Anda batuk, saat Anda batuk itu akan menyebarkan virus. Nah, penyakit infeksi inilah menyebabkan eksternalitas negatif. Nah, inilah contoh eksternalitas negatif dari sisi kesehatan. Kenapa kok jadi berdampak sosial? Iya, karena setelah orang itu menularkan batuk, ya, orang yang tertular batuk tidak bisa efektif bekerja sehingga tingkat kesejahteraan orang yang tertular batuk jadi terganggu, jadi menurun gitu ya.
Yang kedua, contoh yang mudah adalah emisi kendaraan. Contoh mobil-mobil, mobil yang cukup tua misalnya ya, yang dia memiliki asap yang cukup tebal gitu saat dikendarai. Nah, ini adalah contoh dari eksternalitas negatif karena orang-orang yang pakai motor itu terkena paparan asap dari emisi kendaraan, atau orang-orang yang menggunakan kendaraan dan dia merokok saat dia berkendara sehingga abunya terkena ke orang lain. Itu juga termasuk suatu dampak negatif. Yang ketiga, child daycare. Nah, child daycare menjadi eksternalitas negatif. Ya, ini menjadi individual dan versus social cost dan benefit. Kalau kita memberikan child daycare kepada anak, dititipkan ke sekolah ya, maksudnya pada usia yang belum sebenarnya dia harusnya sekolah, maka ada suatu eksternalitas negatif, yaitu kehilangan waktu dia bersama orang tua. Secara mental, kesehatan mental itu akan sedikit bukan mengganggu tapi sedikit berdampak pada si anak. Akan berbeda apabila keluarga yang benar-benar dia membesarkan anaknya sendiri di rumah dan dalam sisi kekeluargaan, akan menjadi berbeda perkembangan si anak tersebut. Yang terakhir, tobacco and passive smoker. Nah, ini yang paling bisa kita temui ya. Dan itulah kenapa kawasan tanpa rokok ini di tempat-tempat publik menjadi sangat laku atau menjadi utama dilakukan. Karena apa? Asap rokok ini bisa berefek pada orang-orang yang tidak merokok. Yang merokok oke lah, mereka sakit, tapi yang tidak merokok terkena asap menjadi sakit. Ini menjadi eksternalitas negatif, dampak yang diberikan dari asap rokok kepada orang yang tidak merokok yang duduk di sebelah perokok. Sehingga kawasan tanpa rokok ini adalah salah satu kebijakan untuk mengurangi eksternalitas negatif. Baik, itu tadi adalah paparan dari pembahasan dari eksternalitas dan kesehatan untuk dapat memutuskan dan memberikan rekomendasi bagaimana eksternalitas itu bisa berdampak pada kesehatan. Terima kasih, semoga video pembelajaran ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi mahasiswa semua di sini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.